kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Sampai pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami bisa berkumpul Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan untuk memuji dan memulaikan nama-Mu, untuk mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, mohon kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, untuk hadir di tengah-tengah kami Tuhan pada sore hari ini. Dan juga untuk memberkati teman-teman kami Tuhan Yesus yang melakukan ibadah online pada sore hari ini. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan Yesus atas kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan, tidak lupa kami Tuhan, mau mendoakan saudara kami Tuhan yang mungkin pada saat ini Tuhan Yesus mereka sedang sakit, sedang berbaring di rumah Tuhan atau di rumah sakit Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja jamah Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Bapa. Ada kesembuhan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jamah mereka satu persatu Tuhan. Dari setiap obat-obat yang mereka makan ya Tuhan Yesus. Dari setiap orang-orang yang merawat mereka Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus sudah ada kesembuhannya Tuhan. Sehingga one day Tuhan kami bisa berkumpul lagi Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus buat saudara kami Tuhan yang mungkin sedang di dalam perjalanan Tuhan untuk ke rumah-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka bisa selamat sampai di rumah-Mu ini dengan selamat Tuhan. Kami juga kiranya Tuhan senantiasa memberikan penyertaan ibadah kami Tuhan Yesus. Kami bawa Tuhan ibadah sore kami ini Tuhan, bawa kami Tuhan agar kami bisa mengerti Tuhan Yesus atas firman-firman-Mu ya Tuhan. Yang akan dibawakan oleh Pastor Simon sore hari nanti ya Tuhan. Biarkan hati kami terbuka ya Tuhan Yesus untuk menerima perintah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan waktu ke depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau jamah Tuhan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita dahsyat? Amin. Gak ada suaranya. Siapa yang percaya Tuhan kita dahsyat? Siapa yang percaya Tuhan kita menyembuhkan? Haleluya. Mari aku mau undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Yang online juga bisa berdiri atau bisa mau joget. We don't see you so it's okay. Haleluya. Tepuk tangannya yang meriah ya buat Tuhan kita Yesus Kristus sore hari ini. Adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Katakan ombak, ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagimu. Semua yang bernafas sujud dan menyembah. Kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar.
tepuk tangan di atas kepala kita, saudara. Haleluya. Mana tepuk tangannya, saudara, di atas kepala. Nama dia dahsyat, saudara. Dia nama yang menyembuhkan kita. Dia memulihkan semua perkara kita. Haleluya. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu dahsyat. Sekali lagi kita katakan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala. Sekali lagi nama-Mu dahsyat. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Yang percaya bahwa saudara sudah dipilih untuk jadi pemenang. Boleh lambaikan tangan saudara. Coba toel sebelah kiri kanan katakan, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kok cuman suara Ci Aina ya yang kedengeran? Coba yang lain pasti bisa lebih baik lagi, coba. Toel lagi. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Semuanya mau bernyanyi buat Tuhan. Yes. Sebab kemenangan sudah Dia sediakan buat setiap kita di tempat ini. Lagu ini berkata, mari semua. Saya percaya sore hari ini semua yang hadir bernyanyi buat Tuhan. Bernyanyi dan berseru pada Anak Maha Tinggi, Semua makhluk tunduk padanya. berikan pujian buat Dia. Pujian Yes. bagi Raja-Mu yang kuangkat. Amin. Baginya juru selamat bagi dunia. Kami bersyukur sebab salib-Mu Tuhan Selamatkan, yang selamatkan kami. kalahkan musuh. Salib-Mu bebaskanku. Karya terbesar. Terbesar di hidupku. Sama-sama. Ku yakin kemenangan terjadi Bukan di luar. sekarang ini. Yes. Di tempat ini Saat ini Tuhan. ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku. Kemenanganku. Yeay. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan lagi ya. Mari semua bernyanyi dan berseru Ada satu nama yang ajaib. hati. Satu nama yang berkuasa. Satu nama yang mengendalikan hidup kita. Namanya Yesus. Amin. Bagi Raja-Mu yang kuangkat, tangan baginya juru selamat. Tidak ada juru selamat Bagi dunia, selain di dalamnya. salib-Mu selamatkanku. Taklukkan maut, kalahkan musuh. Salib-Mu bebaskanku. Terima kasih Karya Tuhan. terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Amin. Di tempat ini Sebagai kami puji Engkau Tuhan. puji Yesus
kepala ya. Di atas kepala sendiri saudara, bukan kepala orang lain, oke? Haleluya. Dan nyanyi sama-sama yang bulat. Oh, oh, yang bulat. Kemenangan. Siapa kemenangan kita? Di tempat ini orang yang menang ekspresinya ketawa saudara. Kemenangan sama-sama nyanyikan. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Ya Tuhan yang memegang kemenangan setiap kita. Ku puji Yesus Tuhan Jaya membebaskanku. Kemenangan. Sekali lagi, mari dengan iman. Ku yakin ada kelepasan terjadi di tempat ini Tuhan. Sekarang ini, di tempat ini. Mari puji Tuhan. Yesus Tuhan Sang Jaya membebaskanku, kemenanganku. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Hi guys, welcome to July. And in this month, we have some exciting news for you. So, here are the news for this week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Mari datang dan hadiri Praise and Worship Night pada hari Jumat jam 7 malam di 61 Hopper Street, Mount Cook. Men's Care akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli jam 6.30 malam. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Anthony. IFGF Wellington akan mengadakan baptisan selam pada hari Minggu tanggal 31 Juli. Bagi Anda yang mau dibaptis, silakan mendaftarkan diri Anda kepada iCare Leader masing-masing. We encourage you to wear a face mask and sanitize your hand when you are on site. Have a blessed week everyone. Happy Sunday. Shalom IFGF Wellington. Shalom. Sekali lagi, Shalom IFGF Wellington. Shalom. Shalom semuanya. Satu pengumuman satu lagi, kita akan mengadakan youth care next Saturday pukul 6 sore di Sebastian Residence. And other than that, sebelum kita doa untuk persembahan, aku mau sharing sedikit. Honestly, aku merasa excited banget kembali lagi ke gereja after berapa minggu pergi conference, habis itu pulang conference kena COVID, isolasi, dan sekarang bisa kembali lagi ke sini. Aku sungguh mengucap syukur. But selain itu juga, saat aku di conference, kita belajar banyak dari seorang sosok yang sudah kita tidak asing lagi di Alkitab, merupakan Abraham. Nah, aku hari ini mau sharing sedikit tentang Abraham mengenai pengorbanan. So, kita tahu di cerita Abraham bahwa Abraham itu bapa dari segala negara. Tapi satu hal diceritakan di Kejadian 22 saat dimana Abraham memiliki seorang anak, satu-satunya merupakan Ishak. Tuhan menyuruh malaikat untuk
meminta Abraham untuk mempersembahkan anak satu-satunya. Yes, itu hal yang sangat susah dan dibilang anak satu-satunya. Itu bisa dibilang adalah salah satu harta yang paling berharga yang dimiliki oleh Abraham. Tapi Abraham memilih untuk mematuhi Tuhan. Dan dia menuruti kehendaknya, dan pada hari kedua, pada pagi hari mereka langsung berangkat. Nah, di dalam Kejadian 22 itu ada 2 ayat yang sangat menonjol bagiku. Boleh tolong disiarkan? So, di Kejadian 22 ayat 11 dan 12 dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui, itu Tuhan, sekarang, bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, dari kedua ayat ini, aku diingatkan lagi bahwa Tuhan Yesus itu minta kita untuk memberikan persembahan. Tapi yang dilihat itu bukan masalah harta, bukan jumlah uang yang kita beri. Tapi yang mau Tuhan lihat itu adalah hati kita, sifat hati kita kepada Tuhan. Apakah kita memiliki sikap hati yang yes, mau menuruti kehendak Tuhan, atau kita masih hidup dalam kehidupan di mana kita masih mikir harta itu lebih penting daripada Tuhan. So, aku berharap melalui firman ini dapat menjadi sebuah berkat bagi kita semua dan menjadi sebuah peringatan yang cukup baik untuk kita, bahwa kita memberikan persembahan itu bukan melihat dari hartanya, tapi Tuhan melihat dari sikap hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa melalui hamba ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk persembahan kami ya Tuhan. Kami mau memberikan persembahan ini Tuhan, dan persembahan ini merupakan sebuah sikap hati kita Tuhan, yang hati yang tulus yang mau kami berikan kepadamu ya Tuhan. Ini bukan soal jumlah uang yang kami beri ya Tuhan, tapi ini soal hati kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat mengharumi kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan jangan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum semuanya duduk, saya undang untuk para Sunday School Kids untuk maju ke depan. Kita mau saat ini menggunakan peluang ini untuk mendoakan para generasi-generasi selanjutnya kami, agar kita bisa melihat pertumbuhan mereka dan Tuhan memakai mereka di kehidupan mereka. Mari semuanya kita berdoa untuk anak-anak ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu ya Bapa. Kau telah memakai anak-anak ini ya Tuhan. Walaupun mereka masih kecil ya Tuhan, tapi mereka memiliki hati yang sungguh ingin mengenal Engkau ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap dari mereka ya Tuhan, agar mereka dapat benar-benar mengenal Engkau ya Tuhan. Dan saat mereka bertumbuh ya Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka hari demi hari Tuhan. Agar saat mereka keluar dari tempat ini Tuhan,
mereka dapat menjadi sebuah berkat, sebuah terang, sebuah garam ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan menjadi generasi-generasi ya Tuhan yang begitu bersinar Tuhan. Dan mereka dapat membawakan firman-Mu ya Tuhan ke seluruh dunia. Biarlah Engkau Tuhan yang jaga mereka ya Tuhan. Dan Kau juga pakai guru-guru Sunday School ya Tuhan yang akan mengajarkan mereka ya Tuhan. Biarlah firman-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu turun di kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, dalam kehidupan ini terkadang kita menemukan ada dua definisi kemenangan yang dipercaya atau yang dipegang oleh dua kelompok orang yang berbeda. Kemenangan yang pertama atau kesuksesan yang pertama adalah suatu keadaan yang diharapkan sesuai atau mengenakan daging yang enak dilihat, yang enak dirasa. Contoh, kemenangan adalah pada saat kita buka bisnis dan sukses, itu namanya menang. Kemenangan adalah pada saat kita sakit, kita disembuhkan, itu namanya menang. Kemenangan adalah pada saat belum punya jodoh, terus doain pengen punya pacar cantik, dapat, itu namanya menang. Atau kemenangan adalah suami punya istri yang gak pernah ngomel. Ini kayak curhatan suami saya ya. Menang buat dia. Kemenangan yang rasanya enak di daging. Tapi ada definisi kemenangan bagi orang-orang yang percaya bahwa menang itu bukan sebuah kondisi yang berubah dari sebuah kondisi buruk menjadi baik. Menang itu bukan hanya semata-mata buka bisnis terus sukses. Tapi menang adalah dengan siapa dia berjalan di setiap musimnya. Pertanyaannya bagi kita setiap yang hadir sore hari ini. Kalau kita percaya kemenangan buat kita, ingat esensi dari kemenangan adalah dengan siapa kita melewati hari-hari kita. Saudara, saya mengingat cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah pilihan, mau pilih menyembah raja atau tetap menyembah Tuhan. 3 orang ini berkeputusan untuk tetap memilih Tuhan. Kalau Tuhan sanggup, Tuhan pasti menyelamatkan. Tapi kalaupun tidak diselamatkan, kami akan tetap menyembah Tuhan yang hidup. Saudara, sore hari ini kita tahu bersama cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego berakhir di dapur perapian. Mereka membuktikan bahwa kepercayaan mereka kepada Tuhan tidak hanya pada saat senang-senang saja. Bahkan ketika api mengancam hidup mereka, mereka memutuskan untuk tetap menyembah Tuhan. Mari sore hari ini di hadapan Tuhan, kita tahu bersama Tuhan hadir di dapur perapian bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukan soal engkau ada di dapur perapian atau engkau ada di bukit saat ini, saudara. Tapi dengan siapa engkau berjalan hari-hari ini, itulah kemenangan saudara dan saya. Dengan siapa yang memegang tangan kita, itulah kunci kemenangan kita. Mari dalam sikap doa kita mau datang kepada Tuhan. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan katakan, Tuhan, aku percaya asalkan engkau yang pegang hidupku. Aku percaya, Tuhan, engkaulah kemenanganku. Mari sembah Tuhan.
Sebab ukuran kebaikan Tuhan tidak semurah bisnis yang sukses, saudara. Kalau kita sedang diuji hari-hari ini bukan karena dia jahat, bukan karena Tuhan kehabisan stok baik di surga, tapi sore hari ini mari datang kepada Tuhan. Kami mau lewati bukit, kami mau lewati lembah dengan Engkau, Tuhan. Yesus baik, Dia baik. Apapun saudara, kondisi kita hari-hari ini, mari katakan pada jiwa kita, Dia Tuhan yang baik, Dia pencipta yang baik, Dia Raja yang baik. Yesus baik. Haleluya. You're so good, God, you're so good, God, you're so good, you're so good to me. Meski keadaan tidak berubah, God, you're so good. You're so good, God, you're so good, God, you're so good, you're so good to me. Lagi dari hati saudara sama-sama. You're so good. You're so good to me. God, you're so good. He's so good to you. God, you're so good. You're so good to me. Mari sambil bangkit berdiri. So good, God, you're so good, Amen. God, you're so good, you're so good to me. Dengan hati yang percaya sama-sama. So good, You're so good to me. God, you're so good. He's so good to you. God, you're so good. You're so good to me. Mari angkat setiap penyembahan kita. God, you're so good. God,
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita mau angkat penyembahan kita di hadapan Raja, di atas segala raja. Haleluya. Yesus. Sama-sama kita nyanyikan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Setiap mulut, setiap lidah. Glory, glory, hallelujah. Kami memuji Kau. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Yes, Lord. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Mari kita nyanyikan lagi. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Yes, Jesus. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Hallelujah, puji-Mu. Hallelujah, puji-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan kita yang besar. Haleluya. Glory, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini ya Tuhan. Kami bisa diberikan ya Tuhan kesehatan untuk bisa berkumpul bersama di sini ya Tuhan. Untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan. Kau yang tutup bungkus setiap dari kami ya Tuhan. Biarlah kami yang mendengar di tempat ini ya Tuhan. Bisa menerima firman-Mu ya Bapa. Firman ini bagaikan pedang bermata dua ya Tuhan. Yang setiap menusuk setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang menonton online juga ya Tuhan. Kau yang terus memberikan kepada teman-teman kami semua ya Tuhan. Kesehatannya Tuhan. Biar mereka terus semangat ya Tuhan. Di dalam kesakitan pada sehari ini ya Tuhan. Kau yang harus menghibur mereka ya Tuhan. Biar mereka dapat sembuh ya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, silakan duduk. Teman-teman, kita mau berikan tepuk tangan dulu ya untuk tim Praise and Worship kita. Oke. Hari ini kita masih masuk dalam temanya di bulan Juli sama, yaitu Divine Interventions. Yaitu kalau dalam 2 minggu lalu saya sharing yaitu mengenai mission possible. Bagaimana kita allow God to intervene in our life. Yaitu kita membiarkan Tuhan untuk bisa intervene dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya undang kita semua untuk membaca bersama-sama. Mungkin pria yang ayat pertama dan kemudian dilanjutkan oleh wanita. 1, 2, dan 3. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Oke, jadi subtema pada hari ini adalah yaitu expect the unexpected. Katakan kanan kiri, expect the unexpected. Oke, so jadi kisah ini dimulai dari kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu adalah hari raya roti tidak beragi. Jadi kira-kira ini kejadian di tahun 40 sampai 44 AD, ya kan? Herod ini adalah Herodes Agrippa yang dikatakan di versi NLT di bawah dikatakan ini adalah King Herod Agrippa. Dia adalah cucu dari Herod the Great yang pada saat itu memerintah pada saat Yesus lahir. Dia yang memerintah semua anak di bawah 2 tahun dibunuh. Kemudian dia juga adalah merupakan keponakan dari Herod Antipas, di mana Herod Antipas yang menyuruh untuk memenggal kepala John the Baptist. Nah, jadi keturunan ini memang sudah terkenal memusuhi Tuhan istilahnya, ya kan? Dan dia memiliki maksud yaitu
dia membunuh James dengan tujuan yaitu untuk mendapatkan popularitas dari orang-orang Yahudi yang pada saat itu mereka sangat membenci orang-orang Kristen. Jadi untuk mendapatkan popularitas itu ya dia dengan sengaja memenggal James. Dan ketika dia melihat wah orang-orang pada senang, kebetulan pada saat itu lagi hari Passover, yaitu hari raya tidak beragi, di mana ketika itu merupakan suatu festival yang sangat besar, di mana orang-orang Israel dari seluruh penjuru dunia, mereka biasanya pilgrim pulang ke Yerusalem. Nah di saat itu dia lihat, wah ini momen yang tepat untuk mau memenggal Peter. Makanya dikatakan bahwa dia menyuruh orang untuk menahan Peter di dalam penjara. Dan tentunya Herodes ini nggak mau kecolongan, ya kan? Dia tahu Petrus itu siapa, istilahnya. Petrus ini sudah terkenal seperti Prison Break, ya pernah nonton Prison Break. Dia 3 kali di penjara, 2 kali, pertama kali dia lolos karena memang dia dibebaskan, yaitu di Kisah Rasul 4 ayat 2 dan 3 itu kan. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Ini adalah pertama kalinya Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Nah, akan tetapi karena orang-orang takut ketika dia di penjara akan membuat keributan sehingga dia dilepaskan pada saat itu Petrus. Dan yang kedua kali dia di penjara yaitu pada saat dia juga baru saja membaptis 52 orang. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah berdiri di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Ini adalah pertama kalinya, ini penjara Petrus yang kedua, namun ini adalah pertama kalinya dia keluar dari penjara tanpa dibantu. Dia dibantu oleh malaikat istilahnya. Dan orang-orang pada bingung, kenapa dia bisa keluar? Padahal penjara itu sudah dijaga oleh penjaga. Nah, oleh karena itu kali ini Herodes memerintahkan yaitu bahwa dia dijaga oleh 4 regu. Dikatakan di sini ada nggak di sini? Dia di sini kali ya. Dia dijaga oleh 4 prajurit. Basically 2 orang di dalam penjara itu dengan memakai rantai dan 2 orang di luar pintu penjara. Yaitu kalau kita ngomong ini lebih dari maksimum security ya. Kalau maksimum security dia mungkin di dalam penjara ini bahkan sampai penjaranya pun ada di dalam ruangan penjara itu. Dan herannya adalah di sini kita lihat Petrus santai-santai aja, tidur aja gitu. Ya kan? Bahkan dia tidur dengan lelap sampai akhirnya malaikat harus membangunkan dia. Nah, padahal dia tahu bahwa apa yang akan terjadi dengan dirinya pada waktu esok hari. Ya kan? Dia mungkin aja end up seperti James atau lebih worse. Nah, kita mau belajar ada 4 poin pada hari ini. Kenapa sih si Peter itu bisa tidur lelap gitu? Kayak nothing happen pada hari itu. Yang pertama adalah yaitu dia remember God's favor in him. Karena apa? Karena dia sudah mengalami kejadian ini, yaitu ya seperti yang saya bilang, sudah beberapa kali dia sudah dipenjara, sekali dia bisa dibebaskan oleh malaikat. Dia tahu bahwa dia harus mengandalkan Tuhan. Dia mau mengandalkan diri sendiri tidak akan bisa keluar anyway. Tetapi ketika dia menyerahkan diri kepada Tuhan, Roh Kudus sendiri, malaikat sendiri yang membebaskan dia dari penjara itu. Ya kan? Nah, dia beranggap bahwa oke, kalau saya dibebaskan pada waktu itu, mungkin pada saat ini saya juga akan dibebaskan. Tapi itu adalah menurut kehendak Tuhan. But he expect the unexpected. Kalau memang Tuhan berkenan dia dibebaskan, yes. Kalaupun enggak, ya kehendak Tuhan yang terjadi. Nah itulah pertama kalinya dia remember God's favor. Dikatakan di sini, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu.
Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi, sangkanya itu ia melihat suatu penglihatan. Nah, kita harus belajar pertama hal yaitu dari Petrus ini. Dia mengingat akan kebaikan Tuhan. Jangan kita menjadi sama seperti orang-orang Israel pada zaman dulu. Meskipun dia sudah melihat betapa baiknya Tuhan, melihat mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan dalam orang-orang Israel itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka tetap aja komplain, tetap aja nggak percaya kepada Tuhan. Istilahnya banyak sekali mujizat-mujizat yang sudah Tuhan berikan kepada orang-orang Israel itu pada waktu mereka keluar dari Mesir. Nah, demikian juga kita seringkali mendapat pertolongan dari Tuhan. Benar? Tapi kadang-kadang kita merasa pertolongan Tuhan yang lalu, oke lah itu yang lalu. Tapi sekarang saya butuh lagi. Sekarang bagaimana Tuhan gitu. Kita harus yakin bahwa jangan pernah kita meragukan Tuhan kita. Kalau Tuhan kita bisa melepas kita dari bahaya lalu, dia akan melakukan hal yang sama pada saat ini juga. Yang kedua adalah Peter learn from the past mistake. Peter ini kita tahu pada waktu masa muda, pada waktu dia baru menjadi murid Yesus seperti apa karakternya. Seringkali kan sudah kita sharing bahwa dia itu ketika bersama-sama dengan Yesus ya sombong, mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan kekuatan sendiri dan mementingkan diri sendiri. Dia merasa dirinya paling hebat di antara murid-murid yang lain. Nah, kita bisa melihat pada saat itu waktu Tuhan Yesus sedang memberitahukan kepada murid-murid bagaimana dia nanti akan mati, yaitu Yesus akan menderita di kayu salib dan pada hari ketiga dia akan bangkit lagi. Ketika dia berkata itu kepada murid-muridnya, kemudian berkatalah Peter kepada Yesus, dia bilang, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Dia bilang, this will never happen to you. Maka seketika itu juga Tuhan Yesus merebuke Peter, dikatakan, Jesus turned to Peter and said, get away from me, Satan. You are a dangerous trap to me. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's. Dia langsung di-rebuke oleh Tuhan dan bukan main-main ya, dia bilang, enyahlah engkau setan, itu istilahnya. Dan kita tahu bahwa memang iblis itu suka ya kan menggagalkan rencana-rencana Tuhan. Dia mencoba menggoda manusia. Dia bilang, udah ikut aja ya kan, yang penting enak itu istilahnya. From human point of view itu sering sekali iblis melur kita. Sedangkan Tuhan itu mau kita melihat dari sisi dari Tuhan itu sendiri. Karena apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Tuhan. Pikiran Tuhan itu melampaui akal pikiran kita. Seperti saya kasih contoh adalah seperti anak kecil, ya kan? Tuhan itu adalah Tuhan yang kuasa. Kalau kita sebagai manusia kita nggak mungkin bisa mengerti pikiran Tuhan seperti kita adalah seorang anak kecil yang mungkin seperti Chloe contoh ya. Chloe seringkali meminta kepada mamanya mungkin cookies, ya kan, atau cake gitu. Tentunya kalau mamanya cuek-cuek aja bilang oke, silakan gitu. Kalau anaknya dikasih terus yang manis-manis, kira-kira apa yang akan terjadi? Mungkin malamnya nggak bisa tidur atau sugar rush ya. Tapi kan buat Chloe bilang it's good for me gitu kan, I like it. Tetapi kita sebagai orang tua kita tahu bahwa itu tidak baik. Kalau kita menolak memberikannya, apa yang akan terjadi? Ngambek, ya kan? Why? Gini. Apalagi kalau udah bisa ngomong nih, why I cannot have candy gitu kan? Why kalau ini, I cannot sleep late gitu? Why can I
eat snack gitu kan. Why can't I just play on my gadget all the time? Itu adalah anak-anak yang selalu berpikiran seperti itu karena mereka merasa ya that's what I need gitu. Itu keperluan saya saat ini. Sedangkan kita sebagai orang tua kita tahu apa yang kamu butuhkan adalah bukan itu. Demikian juga Tuhan kita. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Sedangkan kita pemikiran kita belum sampai kepada sana. So kedua kali yaitu Peter, kesalahan kedua dia adalah dia juga terus mengandalkan akal pikirannya dan mengandalkan dirinya sendiri untuk membela Yesus. Kita ingat waktu Tuhan dia bilang bahwa Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain juga berkata demikian. Nah, Petrus still mengandalkan dirinya, padahal Tuhan Yesus tahu, dia bilang, no, kamu akan menyangkal saya 3 kali. Nah, ketika mungkin pada saat itu dia bilang, enggak mungkin, saya cinta engkau Yesus, saya berani gitu, istilahnya kan seperti itu. Tapi ketika dia menghadapi yang namanya tantangan, ketika dia menghadapi, ketika orang-orang mengecam dia kemudian menyangkal Yesus 3 kali. Apa yang terjadi dengan dia? Dia menyesal dan menangis dan menyesal terhadap dirinya sendiri. Nah, dia melihat bahwa dia tidak bisa mengandalkan diri dia sendiri. Dia mengalami yang namanya kejatuhan pada saat itu. Jadi dia mengenal kesalahan dia. Dan yang ketiga, poin ketiga adalah dia tahu akan promise dari Tuhan. He hold on to God's promise. Ini kejadiannya adalah ketika dia setelah Yesus bangkit, after the resurrection of Jesus, dia kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke Galilea. Pergilah engkau ke Galilea untuk kemudian ketika murid-murid sedang berada di Galilea, seperti yang kita belajar dari Yohanes 21, mereka itu kemudian pergi mancing. Kemudian Yesus datang ke mereka dan pada saat itu mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Padahal mereka adalah mereka adalah nelayan-nelayan yang tangguh. Kemudian Yesus berkata, sudahkah kalian mendapat ikan? Dia bilang, belum gitu. Padahal mereka tidak mengenal siapa itu Yesus, padahal itu adalah Yesus. Kemudian Yesus bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Saya yakin mereka itu udah pasti tebarin ke kanan, ke kiri. Tetapi mereka tetap mendengar, mereka menebarkan ke kanan dan saat itu mereka mendapatkan ikan 163 ikan ekor basically. Dan pada saat itu mata murid-murid langsung terbuka. Itu Yesus gitu. Kita Petrus yang kemudian lagi nggak memakai baju, dia langsung pakai baju, langsung terjun ke dalam air menyampiri Yesus yang saat itu sedang membuat sarapan istilahnya. Nah, di saat itu kemudian Yesus berkata kepada Petrus, do you love me, Peter? Dia bilang, yes Lord, dia bilang, then feed my lamb. Dia tanya lagi, Peter, do you love me? Dan yes Lord, dia bilang, then take care of my sheep. Dikatakan sekali lagi, do you love me, Peter? Dia bilang, yes Lord, then feed my sheep. Jadi ketika Peter menyangkal Yesus 3 kali, Yesus juga menanyakan kepada Peter 3 kali. Nah, Yesus ingin bahwa Peter itu di-restore. Pada saat itu mungkin dia menyangkal Yesus, nggak ada yang namanya restoration dalam kehidupannya untuk mencintai Yesus kembali di hadapan publik. Makanya Yesus datang kepada Petrus pada saat itu dan menanyakan kepadanya. Dan ketika kita baca cerita selanjutnya bahwa Yesus mengatakan ini kepada Petrus. Dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua,
engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. So, Petrus tahu bahwa dia mengingat akan kisah ini. Tuhan Yesus sudah memberitakan kepada dia bahwa bagaimana dia akan mati. Yaitu sebenarnya ketika kalau kita melihat fast forward, dia dimati, disalib dan terbalik. Gitu. Nah, jadi Petrus tahu bahwa dia akan pasti mati. Jadi ketika dia di penjara itu, mungkin dia berpikir, ya sudahlah, aku Tuhan Yesus mungkin inilah kematian saya. Atau mungkin dia berpikir bahwa Tuhan Yesus berkata, ketika engkau sudah menjadi tua, pada saat itu dia baru umur masih muda. Bilang, mungkin ini belum saatnya. Mungkin saya masih menunggu waktu tua. Jadi dia bilang, is your will be done. Makanya dia bisa tertidur dengan lelap, basically. Nah, dia juga belajar dari Yesus. Dia adalah murid yang berada di dekat Yesus pada saat Yesus mau ditangkap di Getsemani. Ketika Yesus ditangkap, apa yang Yesus lakukan? Yesus bukan menyerah, Yesus cuma pasrah. Dia kalau bisa mau melawan, bisa nggak Yesus? Bisa. Dia bisa memanggil malaikat-malaikat untuk melawan prajurit-prajurit. Tapi apa yang sudah God's will, it is God's will. So di sini Petrus belajar dari kisah Yesus sendiri. Dia dalam pengalaman-pengalaman kehidupan dia bersama Yesus, dia mengerti bahwa kita harus mengandalkan Yesus. Poin yang keempat adalah we need to glorify God. If we live, we need to glorify God, and if we die, it is to glorify God as well. The purpose, tujuan hidup kita adalah to glorify God. Dikatakan kematian tadi bahwa bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Basically seluruh kehidupan kita memuliakan Tuhan. Tapi jangan seperti kita menjadi sama seperti Herodes. Herodes dikatakan tadi bahwa dia menyuruh orang untuk membunuh James supaya orang-orang Yahudi itu menyukai dia. Dan dia kemudian melakukan hal yang sama untuk menangkap Peter supaya orang-orang lebih menyukai dia. Nah, di ayat yang kita fast forward, ayat yang ke-21 dikatakan, dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, inilah suara Allah dan bukan suara manusia. Dan ketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Kita jangan pernah menjadi orang seperti Herodes, di mana kita mengambil kemuliaan Tuhan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Karena kita bagaimanapun adalah creation. Tuhan adalah our creator. Jadi bagaimanapun all the glory needs to go to God. Amin. Saya mau memanggil tim praise and worship. So today's is about the expect dan unexpected. Bahwa kadang-kadang kehidupan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kadang-kadang kehidupan kita seperti roller coaster. Ketika lagi enak, ya enak. Tapi ketika kita tidak enak, kita seringkali mencoba untuk mengandalkan diri kita sendiri. Seperti Petrus ketika ia bersama dengan Yesus. Kita menggunakan akal pikiran kita instead of berserah kepada Tuhan. Seringkali kita cuma mau melakukan apa yang menurut kita yang terbaik tanpa berkonsultasi atau bertanya kepada Tuhan. Tuhan, inikah yang Engkau mau di dalam kehidupan kami? Inikah yang Engkau mau untuk apa yang kita lakukan, yaitu untuk memuliakan nama-Mu.
Kadang-kadang itu memang gak mudah. Dilihat dari teori gampang, tapi untuk dilakukan kadang-kadang akar logika manusia itu yaitu karena kita sering mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Karena saya harus bisa melakukan ini, saya harus bisa melakukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Saya mau sharing ya dalam seminggu kemarin bahwa it's not an easy week ya. Bahwa hari Kamis, hari Rabu kita mendapat telepon, saya dapat telepon bahwa Mervin masuk ke dalam emergency department dan hari Kamis jam 2 he passed away. Aku ada di sana tapi sedikit telat. Nah, I didn't expect. Aku nggak expect bahwa aku akan harus berbicara dalam his funeral gitu. Aku cuma pikir ya udah aku datang untuk I was hoping to untuk melihat Mervin sebelum dia pass away, but yeah, I was too late. Dan I was trying to comfort Kak Cici juga. Dan when the process goes, oh ternyata pastor dari Baptist Church terkena COVID. Dan dia bilang, terus mereka bilang nggak ada lagi yang bisa menggantikan. Dia bilang, bisa nggak Pastor Samen menggantikan? Kalau kita berpikir dengan akal logika, wah gimana ya? Dia bilang mungkin enggak gitu. Tapi ya I'll say oke, nggak masalah. Saya bisa menggantikan gitu. Ya kemudian oke lah. Ketika pulang saya melihat wow, it's been hard gitu ya. Jumat malam preparing for Jumat malam, Minggu pagi, and today gitu. 3 sermon. Kalau saya mengandalkan diri saya, nggak akan bisa. Malam-malam juga, meskipun ini udah ada sih, meskipun udah belajar dari Petrus juga, bagaimana dia bisa ya nggak tidur? Bagaimana dia bisa tidur ya? Padahal saya nggak tidur. Kayak apa yang saya persiapkan? Apa yang harus persiapkan? But at that time just pray, berdoa bilang Tuhan berikan hikmat-Mu. Ya satu persatu Tuhan tambahkan hikmat. Dari Jumat, ya semua mengalir aja. Saya percaya semua itu adalah kuasa Roh Kudus. Tuhan yang menambahkan, okay, don't worry about Sunday, just Friday first. Friday selesai. Kemudian, okay, sekarang Minggu pagi, Sabtu seharian, wah persiapan untuk Minggu pagi. Kemudian pulang dari appreciation, kerjain yang ini. But semuanya saya mengucap syukur untuk semua itu adalah dari Tuhan. Tuhanlah yang menerima kemuliaan ini semua. Amin. Kita hidup adalah untuk glorify God. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji.
kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan di sini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Sepanjang masa. Ajar kami ya Tuhan untuk berserah penuh kepada Engkau ya Tuhan. Seperti Petrus ketika dia di dalam penjara, tidak ada suatu kekhawatiran apapun ya Tuhan. Let your will be done ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Meskipun tidak masuk di akal ya Tuhan, di luar akar pikiran kami ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, You can do the unexpected ya Tuhan. Kuasa-Mu ya Tuhan melampaui semua akal pikiran kami ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa berserah penuh ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ajar kami untuk tidak selalu berpikir dengan akar logika kami sendiri ya Tuhan. Biar kami terus bisa berserah penuh kepada Engkau. Memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Agar kemenangan-kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Agar kesembuhan, pelepasan atas segala penyakit, kekhawatiran kami ya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Jika Engkau pada hari ini telah mendengar dan melakukan segala perintah yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas studimu, segala lumbungmu, di atas lumbungmu dalam segala pekerjaanmu dan segala usahamu. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur sekali lagi Tuhan untuk kota ini Wellington ya Tuhan. Dan juga negara New Zealand ya Tuhan. Kau yang terus ya Tuhan beracara untuk kota ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan berkat-Mu ya Tuhan. Di mana kami berada melalui gereja ini ya Tuhan. Biar kami terus bisa menolong orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan New Zealand ya Tuhan, Kau yang berikan hikmat dari Prime Minister paling Jacinda ya Tuhan, dan juga pemerintahan paling atas sampai bawah ya Tuhan. Biarlah mereka diberikan hikmat daripada Engkau ya Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Tuhan. Engkau yang terus pakai Presiden Jokowi, juga pemerintahan paling atas sampai bawah ya Tuhan. Biar mereka memiliki hikmat daripada Engkau ya Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, sanak saudara kami ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, orang-orang percaya Tuhan, Kau yang terus jaga mereka dan pelihara mereka ya Tuhan. You are in control God. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk makanan yang kami makan ya Tuhan, Kau yang berkati untuk menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami ya Tuhan. Berkati fellowship kami ya Tuhan, bisa menjadi fruitful ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. In Jesus name we pray. Amen. Happy Sunday. Happy Sunday. Itu Dua.